PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Panas benar hawanya malam ini. Untung kamarku di penginapan ini di atas sehingga cukup pada angin. Ya, kota Palembang ini letaknya di tepi laut, jadi hawanya panas terus. Hei, serangan! Iya. 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 Lasmi. Apa kabar, Raksadewa? Benarkah kau Lasmini? Apakah aku nampak lain? Oh, apakah aku sedang bermimpi bisa melihat kau lagi? Di dalam kamarmu ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri. Ayo masuklah. Di dalam kita bisa bercerita panjang lebar. Iya. Aku sudah yakin Lasmini bahwa kau akan mencari aku. Sebab seperti yang dulu aku katakan, kau jenis manusia yang tidak bisa hidup tanpa teman. Dalam kesendirian kau akan tersiksa. Bila ada teman, kau akan bergairah. Iya, kau benar. Nah, kenapa kau sampai tahu aku ada di sini? Di Palembang? Aku mencari kau di Pulau Belitung. Oh ya? Di Pulau Belitung, kau tidak ada. Aku menjelajahi pulau itu 2 hari. Bahkan menemukan bekas sarang gerombolan bajak laut yang kau pimpin. Bagaimana keadaannya? Rata dengan tanah. Nampak jelas bekas dibakar. Ya, di bumi hanguskan oleh bala tentara penggali. Aku malas tinggal di pulau kosong yang sunyi senyap seperti itu. Lantas, aku ingin bersenang-senang, menghibur hatiku yang pedih. Aku menyeberang ke sini, ke Palembang. Dan tadi pagi di depan pasar, aku lihat kau berjalan sendirian. Lalu aku ikuti sampai di sini. Aku menunggu sampai malam seperti ini, baru aku menjumpai kau. Kenapa harus menunggu sampai malam? Ya, cuma sekedar kebiasaan. Raksadewa, sebenarnya aku pergi meninggalkan Jawa Dwipa, diusir oleh Bentar. Diusir? Oleh Raden Bentar? Iya, karena dia tidak mau melihat aku bertarung lagi dengan Mantili. Bertarung lagi dengan Mantili? Kalau begitu, berarti Mantili sudah sembuh? Iya, disembuhkan oleh Brahma. Aku percaya, Brahma memang terlalu hebat bagi dia. Tidak akan terlalu sulit untuk menyembuhkan Mantili. Iya, rupanya setelah sembuh, dia mencari aku untuk menantang aku sebagai pembalasan atas kekalahannya. Lalu secara diam-diam, Bentar menemui aku di Gunung Lawu dan mohon dengan sangat agar aku meninggalkan Jawa Dwipa. Ya, kau tahu sendiri. Terhadap Bentar, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menurut saja apa katanya. Seperti kerbau dicocok hidungnya. Iya, sudahlah. Malah bagus begitu. Sebab aku pun dulu menganjurkan kau agar pergi jauh-jauh. Ke Pulau Belitung atau kemana saja. Pokoknya tidak di tanah Jawa Dwipa. Iya. Lasmini. Iya? Lihat, 2 orang yang menyeberang jalan itu. Yang mana? Itu, sedang berjalan menuju ke penginapan di seberang jalan itu. Oh, iya. Aku melihatnya. 2 orang laki-laki, badan mereka tinggi dan kekar. Cara berpakaiannya sama dengan kau. Corak berpakaian orang-orang Jawa Dwipa. Oh, iya. Mungkin mereka pedagang yang baru datang, mencari kamar, tapi di penginapan ini penuh. Lalu, mereka ke penginapan yang di seberang jalan itu. Mereka tidak nampak sebagai pedagang. Gerak-gerik mereka sangat ringan. Menunjukkan mereka bisa ilmu silat.
dan wajah mereka sangar seperti tukang bertarung. Pedagang juga banyak yang punya tampang sangar. Sebaliknya, pendekar juga banyak yang punya wajah halus. Bahkan sekarang ini, banyak orang-orang jahat yang wajahnya ganteng, berpakaian rapi seperti kaum bangsawan, padahal penjahat. Ya. Untung di penginapan ini masih ada kamar, sehingga kita bisa mandi, makan, dan tidur dengan nyaman. Rumah penginapan ini letaknya cukup baik. Berada di daerah yang tidak terlalu ramai. Ya, jalan besar di depan itu tidak begitu ramai. Enak, tidak berisik. Ya. Sore-sore begini, udara cerah, duduk di teras depan penginapan. Asik. Sambil melihat ke jalanan, cuci mata kepada orang-orang yang berlalu lalang. Sayang udaranya panas. Kalau sejuk, lebih enak lagi. Ya. Ada perempuan cantik. Kau ini, kalau melihat perempuan cantik, matamu sampai mau keluar semuanya. Tapi perempuan itu memang, wah, menggairahkan. Yang mana sih? Tuh, yang sedang berjalan memasuki rumah penginapan yang di seberang jalan itu. Ada suaminya. Tuh lihat, laki-laki yang bersama-sama dia itu. Pasti suaminya. Belum tentu juga. Mungkin saja saudaranya atau kakaknya dan sebagainya. Cara perempuan itu berpakaian, cara wanita-wanita di wilayah kita. Ya, benar. Siapa ya? Mungkin sama dengan kita. Sedang singgah di sini. Kulitnya kuning bersih, tubuhnya sintal, paras wajahnya cantik. Bukan main. Tapi kelihatannya agak nakal. Kau ini Kijara, suka main tebak. Lihat saja gerak-geriknya. Agak berani dan pandangan matanya juga agak liar. Nah, pelayan rumah penginapan itu keluar. Ada apa dengan pelayan itu? Coba-coba tanyakan tentang perempuan itu. Hei, Jang! Jang pelayan! Ya, saya Tuan. Ya, kamu, sini. Ada apa Tuan? Yang pelayan. Perempuan yang barusan masuk itu siapa? Yang berpakaian merah muda itu, yang berdua dengan laki-laki. Iya, benar. Namanya Lasmini, Tuan. Lasmini? Kok Tuan berdua terkejut banget sampai melotot begitu? Iya. Sudah. Terima kasih. Ya, Tuan. Hanya jalan sebentar ke depan pasar itu saja, aku sudah berkeringat. Panas banget hawanya di sini. Aku saja orang pantai masih merasa panas. Apalagi kau yang menetap di Gunung Lawu yang dingin, tentu saja kegerahan. Kalau melihat Palembang ini, aku jadi teringat dulu. Ketika dikejar-kejar oleh Brahma. Dikejar-kejar Brahma? Iya, aku pernah punya persoalan yang berat dengan dia. Kapan itu? 10 tahun yang lalu. Wah, lama banget. Berarti sejak dulu kau memang tukang bikin onar, sehingga dikejar-kejar Brahma. Ya, begitulah. Tapi aku senang dikejar-kejar oleh dia. Kau senang? Iya, soalnya aku jatuh cinta sama dia. Kau ini gampang sekali jatuh cinta. Aku tidak betah hidup tanpa cinta. Ya, tapi seterusnya kau jadi gila. Kau jadi gila? Ya, tidak dapat bapaknya, anaknya disambat. Dasar, tidak dapat Brahma, Raden Bentar yang diincar. Hei, apa itu? Jahanam, pintu kamarku ambrol. Lasmini. Siapa kalian, Kalian orang gila. Kenapa pintu kamarku dijebol? Aku Kijara dan aku Lugina. Kijara? Lugina? Tepat dugaanku. Kedua orang ini yang kita lihat tadi pagi, aku sudah curiga. Sebab mereka berpakaian cara orang-orang satu daerah dengan kau, Lasmini. Dan ternyata mereka Kijara dan Lugina. 2 orang murid Panembahan Pasupati yang tewas oleh kau. Aku tidak takut. Lasmini, kau harus mati untuk menebus kematian guru kami, Panembahan Pasupati. Guru kalian kalah oleh aku. Apa
Apa lagi kalian? Bangsat! Ya! Celaka! Oke, ya oke. Orang-orang berkelahi di penginapan kita. Lu kacau, lusa rumah penginapan gue hancur. Orang-orang gila berkelahi, rumah penginapan gue berkelahi. Lu ingat, jangan beri kesempatan dia. Jangan beri kesempatan dia mengeluarkan ilmu keniscayaan. Campur terus. Iya, terus. Iya. Semuanya, Lasmini. Ayo maju. Sekalian aku habiskan semuanya. Lasmini, belum membutuhkan bantuan. Aku belum akan turun tangan. Baik, Lasmini akan aku binasakan supaya kau juga turun tangan. Ya! Mereka bertemu di atas. Bagian pendukung rumah penginapan. Apa itu? Hah? Apa itu di bawah? Kami seperti pasukan perang. Hah? Pasukan perang Tiongkok? Bukan pasukan perang Tiongkok. Mereka pasukan perang Keraton Kukang. Pasukan Keraton datang. Keluar! Lari! Mau lari kemana kalian? Hah? Begini, tekan terus. Jangan sampai mereka lolos. Iya! 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 Berhenti! Berhenti! Para perusuh, berhenti berkelahi! Kalian sudah dikepung! Kalau melawan, digempur pakai panah! Mau apa kalian, ha? Pasukan dari mana kalian? Kami pasukan Keraton Kukang. Kami dari Majapahit. Hah? Majapahit? Maaf Tuan, kami tidak tahu. Cepat bawa pasukanmu turun dan kembali ke keraton. Aku, Senopati Mahesa Butak, memerintahkan pasukan Keraton Kukang mundur. Baik Tuan Senopati. Nah, pasukan Keraton Kukang itu sudah mundur. Sudah mundur kembali ke keraton. Tidak. Lasmini hilang. Berdebat. Rupanya dia kabur, melarikan diri. Dia memanfaatkan kesempatan ketika aku sedang berbicara dengan kepala pasukan keraton itu. Ayo, dia kabur. Iya, ayo kita kejar. Iya. Ya! 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 Berdebah. Satu harian kita berputar-putar mencari Lasmini di daerah pinggiran kota ini. Tapi si Lasmini hilang lenyap. Hebat benar dia dan kawannya itu. Semuanya tidak ada yang tahu saat dia pergi. Padahal rumah penginapan itu dikepung dengan rapat oleh pasukan keraton. Tapi satu pun tidak ada yang melihat Lasmini kabur. Betapa tingginya ilmu meringankan tubuhnya. Kau ngawur, Kicara. Kepada kepala pasukan keraton itu, kau mengaku dirimu sebagai seorang senopati dari kerajaan Majapahit. Itu aku lakukan supaya kita tidak terlalu sibuk bentrokan dengan mereka. Ya. Kenapa mereka jadi ketakutan ketika kau mengatakan kita dari Majapahit? Sebab Palembang ini negara bawahan Majapahit. Loh, katanya penguasa Palembang ini orang dari negara Kanton. Benar, tapi kedudukan Palembang tetap sebagai daerah bawahan Majapahit. Sejak Liang Taoming berkuasa, dan sekarang anaknya, yaitu Cheng Poko, tetap mengadakan hubungan dengan Majapahit. Secara tetap, setiap tahun mereka mengirimkan upeti ke Majapahit sebagai tanda setia. Itulah makanya mereka tidak berani menentang Majapahit. Pantas. Begitu pula, waktu dulu ada kejadian yang sangat genting. Kejadian apa? Sultan Megat Iskandar Shah, Raja Kerajaan Malaka, mau menguasai Palembang. Sudah siap akan menyerang ke sini dengan bala tentaranya yang beribu-ribu itu. Dengan cepat, Liang Taoming berangkat ke Majapahit, melaporkan hal tersebut kepada Raja Majapahit, Prabu Wikramawardhana.
Lalu Prabu Wikramawardhana mengancam kalau Sultan Megat Iskandar Shah berbuat macam-macam terhadap Palembang, maka kerajaan Malaka akan digempur oleh Majapahit. Tentu saja Sultan Megat Iskandar Shah itu ketakutan dan buru-buru minta maaf, sekaligus membatalkan niatnya untuk menyerang ke Palembang. Ya, lalu kenapa kau menyebut tentara Palembang itu dengan pasukan Keraton Kukang? Orang-orang dari negeri Kanton kalau menyebut Palembang dengan dua sebutan, Ciuciang atau Kukang. Tapi lebih terkenal Kukang, artinya pelabuhan lama. Barangkali orang-orang Kanton agak sukar mengatakan Palembang, jadi Kukang. Ya, mungkin begitu. Pantas. Kepala pasukan itu langsung pucat dan gemetar ketika kau menyebut-nyebut Majapahit. Soalnya penguasa Liang Taoming dan pasukannya itu bisa menjadi kuat karena bersahabat dengan Majapahit, sehingga banyak dibantu oleh Majapahit. Itulah makanya mereka tidak berani macam-macam terhadap Majapahit. Kau tadi bilang apa? Senopati Kebobutak. Siapa Senopati Kebobutak itu? Tidak ada. Aku hanya mengarang asal-asalan saja. Lalu, bagaimana urusan kita dengan Lasmini? Untuk kali ini, dia berhasil lolos dari tangan kita. Tapi kita cari terus. Dan tidak usah ngotot. Santai saja, sambil jalan-jalan. Hitung-hitung melancong, bertamas ya, iya kan? Sebab biarpun kita ngotot mengejar-ngejar Lasmini, tapi kalau belum waktunya, tidak akan ketemu juga. Bahkan suka sebaliknya, tidak dicari, muncul sendiri. Seperti kemarin, kita tidak pergi kemana-mana, cuma duduk-duduk di depan rumah penginapan sambil minum-minum, santai. Tahu-tahu Lasmini muncul. Iya, santai sajalah. Sebab kalau dipikir-pikir, Panembahan Pasupati, guru kita, meninggal dibunuh oleh Lasmini. Mungkin memang sudah nasibnya begitu. Sudah merupakan titis tulis, suratan takdir, bahwa dia harus tewas di tangan sebuah pertarungan. Ya, benar. Tapi Panembahan Pasupati tetap guru kita, yang kita junjung tinggi. Jadi kita tetap harus menuntut balas terhadap Lasmini. Kita wajib berusaha menghukum orang yang menewaskan guru kita. Tapi yang menentukan semuanya adalah Sang Maha Pencipta. Ya, benar. Sialan, aku jadi panik. Habis Kijara dan Lugina munculnya mendadak sekali. Aku tidak sempat berpikir jernih, langsung bertarung. Mereka rupanya sudah biasa bertarung di ruangan yang sempit, sehingga mereka bisa bertarung di dalam kamar di rumah penginapan itu dengan baik. Sebaliknya, kau kelihatan gugup Lasmini. Sama sekali aku tidak bisa mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Mereka terlalu dekat, bahkan dekat sekali. Pertarungan itu lebih merupakan pergulatan, rapat dan ketat. Sehingga aku menuruti anjuranmu untuk kabur. Soalnya, pasukan Keraton Kukang itu semuanya sudah naik ke lantai atas, sehingga rumah penginapan itu penuh sekali oleh manusia. Sangat tidak menguntungkan bagi kita. Iya. Aku tidak mengira Kijara dan Lugina benar-benar dendam kepadaku. Sampai jauh ke Palembang tetap dikejar. Lebih baik kau menghindar. Tidak ada gunanya meladeni mereka. Tidak ada perlunya. Sebab gurunya sudah kau kalahkan. Jadi jangan lagi menambah musuh. Artinya, jangan lagi menumpahkan darah. Atau menambah jumlah korban. Sehingga perkaranya menjadi semakin berlarut-larut, Lasmini. Kalau mereka ngotot, tetap ingin membinasakan aku, masa aku harus berdiam diri? Atau melarikan diri terus-menerus? Aku tidak mau begitu. Sebab aku bisa mengalahkan mereka. Tidak aku binasakan, cukup dibuat tidak berdaya. Begitu juga, tidak akan menyelesaikan persoalan. Semasa masih bisa menghindar, kenapa tidak melakukannya? Kecuali kalau sudah kepepet, barulah bertarung, Lasmini. Lalu kita harus pergi dari Palembang ini? Aku rasa sebaiknya memang begitu. Ke Pulau Belitung? Sepertinya Pulau Belitung tidak memberi harapan bagi kita. Ya. Aku juga rasanya tidak akan kerasan tinggal di situ. Bagaimana kalau ke Malaka? Aku sangsi. Apakah sahabatku, Sultan Megat Iskandar Shah, masih hidup? Atau masih bertahta jadi raja? Sebab dulu saja ketika aku berkunjung ke sana, umurnya sudah 80 tahun. Tidak apa bukan? Masa kau tidak ada yang kenal lainnya? Di kerajaan Malaka aku banyak kenal. Termasuk putranya Sultan Megat Iskandar Shah. Aku kenal. Siapa namanya? Sultan Muzaffar Shah.
Rupanya sudah bergelar sultan juga. Apakah karena dia sebagai putra mahkota yang bakal menggantikan ayahnya? Ya, rupanya begitu. Nah, kenapa kau sendiri tidak mulai memikirkan masa depanmu, Lasmini? Maksudmu? Di Malaka, tidak ada yang tahu tentang latar belakang kehidupanmu. Kau di sana bisa bergerak dengan bebas dan leluasa. Dan dengan mengenal beberapa orang penting di keraton Malaka, kau akan mendapat kedudukan yang baik. Setidaknya tidak akan diremehkan orang. Asal dengan catatan, kau memang berniat ingin jadi orang baik-baik. Apakah sekarang ini aku bukan orang baik-baik? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Sebab jawabannya sendiri sudah ada. Yaitu pada sepak terjangmu yang banyak menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Dan juga bagi dirimu sendiri. Ayolah, kita bertamasya ke Malaka. Bagus. Hei para jagoan, keluar! Itu si Usman di luar berteriak-teriak menantang berkelahi. Yang berdiri di belakang si Usman, itu yang namanya Lugina. Iya, benar. Kijara yang mana? Iya. Kok tidak ikut ya? Tidak ada. Hei! Sedang apa di dalam? Bertelur! Ayo keluar! Lawan nih Bang Lugina! Bangsat! Mereka bisa terbang dari dalam rumah Bang Kaling itu. Lewat jendela. Mereka terbang dan hinggap di atas puncak pohon yang tinggi itu. Mereka bisa seperti itu karena setiap hari makan kadal. Makan kadal? Ya. Yang benar saja Bang. Masa kadal dimakan? Tanya saja sama mereka. Oi! Pemakan kadal ya? Bangsat! Aku robek mulut kau! Aku tidak bisa terbang ke atas pohon. Sebab aku tidak pernah makan kadal. Kalian berdua bisa. Sebab kalian makan kadal. Tikus keparut! Kok tertawa Bang? Kau pergi ke sana. Duduk di tempat yang jauh dan aman. Biar aku yang membereskan kedua orang pemakan kadal itu. Baik Bang. Kalian memamerkan ilmu meringankan tubuh. Sudah kuno saudara. Bisa melompat ke atas dan bertengger di puncak pohon. Itu permainan anak-anak. Memang kami anak-anak. Kalau kau merasa sudah jadi orang tua, tentu kau lebih bisa dari kami. Baik. Ya! Bang Lugina juga terbang. Malah lebih tinggi. Mencrok di atas puncak menara mercusuar yang tingginya 2 kali tinggi pohon itu. Bukan main. Dia bisa melompat setinggi itu. Ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat paling tinggi. Ya! Woi! Pertarungan dimulai! Ya! Gila. Mereka bertarung di udara. Lompat-lompat. Berpindah-pindah dari pohon ke pohon. Ya! Bang Lugina berputar cepat sekali. Menjadi gulungan bingung. Musuhnya jadi bingung. Ya, sikat terus Bang. Bang Lugina sikat terus. Iya, dibilang kena. Dia terlempar ke bawah. Wah, hebat dia. Dari atas pohon jatuh terjungkal ke bawah. Tapi jatuhnya tetap berdiri. Hebat sekali jurus-jurus tangan kosong orang itu. Sekarang aku ajak dia bertarung pakai senjata. Ya. Wah, kau mau pakai pedang? Ya, cabut senjata kau. Senjataku ini, kedua tanganku ini lebih keras, lebih tajam, dan lebih hebat dari pedang kau. Sombong. Bang Lugina memang tidak punya senjata. Padahal dia bilang pakai pedang. Pedang itu berputar-putar cepat sekali. Seperti baling-baling kincir air. Hebat Bang Lugina. Digempur oleh pedang bertubi-tubi. Tidak kena terus. Badannya lemah sekali. Bisa meliuk-liuk seperti ular. Lepas! Dibilang kalah. Pedangnya lepas. Terlempar jauh sekali. 2 kali kau kalah. Pertarungan tangan kosong, kau kalah. Pakai pedang juga kau kalah. Sekarang mau pakai apa lagi, ha? Pakai ilmu kesaktian. Oh, maksud kau ilmu kedikjayaan. Boleh, mulailah. Wah,
Sibilah mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Badannya bergetar, kedua tangannya teracung ke atas. Ilmu apa itu? Terimalah ilmu pukulan api. Kau akan halus jadi arang. Aku juga punya ilmu seperti itu. Ilmu Tatu Geni. Ayo, panas mana? Api punya kau atau api punya aku? Wah, benar juga. Dia tidak main-main. Hawanya sudah terasa sangat panas. Baik, aku harus benar-benar mengerahkan ilmu Tatu Geni. Iya! Nah, Bang Lugina juga mengeluarkan ilmunya. Kakinya mengangkang. Tangannya yang satu dilepaskan ke perut. Yang satu lagi disilangkan ke depan dadanya. Wah, ramai nih. Iya! Iya! Bang Lugina lagi yang menang. Bang Lugina tidak apa-apa. Tetap berdiri tegak. Sibilah terlampar ke belakang. Jungkir balik berguling-guling di tanah. Lalu diam, tidak bergerak lagi. Bang Lugina awas! Yes! Oh, Tunjala menancap ke dalam tanah. Dari kepala sampai pinggang amblas, terbenam ke dalam tanah seperti kecoak nungging. Terima kasih Kijara, kau menolong aku. Ya. Bang, dia kabur. Siapa? Bang Kali melarikan diri. Biar saja. Paling dia lari ke Malaka. Kita tunggu. Siapa lagi yang akan dikirim untuk bertarung dengan kita? Ya. Gila. Jagoan andalan kita dua-duanya binasa. Tun Bilah tulang-tulang tubuhnya remuk, Panglima. Tun Jalal terbenam ke dalam tanah. Dia mengubur dirinya sendiri. Ya, harus kita akui. Mereka benar-benar tokoh sakti yang benar-benar sakti. Baiklah, kita harus mengakui kenyataan bahwa hanya Lasmini yang akan bisa menandingi Lugina dan Kijara. Benar, Panglima. Seandainya Lasmini juga kalah, akulah yang akan turun. Aku akan membawa angkatan perang. Masa bodoh orang mau mengatakan apa? Pokoknya Kijara dan Lugina sebagai biang keladi, sumber malapetaka harus ditumpas. Salam. Saya Hulu Balang Kerajaan Malaka. Hei, berani benar kau datang sendirian ke sini. Apa kulitmu sudah keras? Berani masuk ke dalam kandang macan? Saya bukan mau menantang bertarung. Lalu mau apa? Mau menyampaikan kabar penting kepada Kijara dan Lugina. Kabar apa? Saudara berdua ditunggu oleh Lasmini. Lasmini. Kau bicara yang benar, Hulu Balang. Nanti aku pecahkan kepala kau. Sudah berbulan-bulan Lasmini menetap di Malaka. Dan sudah diangkat sebagai anggota pelindung kerajaan Malaka. Hebat juga dia. Pelindung kerajaan Malaka. Kalau jabatannya sebagai pelindung, tentu harus melindungi. Benar, itulah makanya Lasmini sudah sejak kemarin berada di Pulau Sambu. Untuk penantang kami bertarung di pulau itu? Benar. Baik, kami segera datang ke Pulau Sambu. Inilah Pulau Sambu, Bang. Iya. Pulau Sambu ini kecil. Jalan kaki mengelilingi pulau ini 1 hari selesai. Iya. Kau pergi menjauh, Usman. Ya, Bang. Dayung perahumu ke tengah. Dari sana kau boleh menonton. Ya, Bang. Lugina, iya. Disapu saja pulau ini dengan ajian Hihit Puyuh. Baik.
diterjang angin topan. Pohon-pohon terbongkar, tumbang, keterbangan dihembus angin ribut. Oh, mengerikan sekali. Apakah pertarungan itu sudah terjadi? Dari sini terlalu jauh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Lama-lama pulau Tambuk ini akan menjadi gundul. Jadi bersih karena hutannya habis disapu angin topan. Itu dia Lasmini, berdiri di atas pompa karang. Hentikan ajian hihit puyuh. Sudah bosan merusak hutan? Ke barat. Hari ini aku tidak akan melepaskan kau, Lasmini. Aku menghentikan badai topan bukan karena kau bisa bertahan. Tidak tumbang diterjang angin ribut ciptaanku. Tapi karena aku berniat menyuruh kau keluar dari tempat persembunyian kau. Aku tidak bersembunyi. Hanya kalian saja yang tidak sabar. Dan buat apa aku bersembunyi terhadap 2 orang pendekar kelas papan bawah? Berjebah, mata mulai. Kembang 1000! Iya!